Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnanda Miko Prayogo, NRP 111081008 dari kelas 2D4 Teknik Elektronika A. Pada video kali ini saya mendapat tugas Matematika 4 yang diambil oleh Bapak Budi Nur Iman, yakni menjelaskan materi metode peramalan, dalam hal ini metode peramalan kuadratik ke bawah. Sedikit mengulas, metode peramalan ini ditujukan untuk menghasilkan perencanaan produksi yang akurat dalam merespon permintaan pasar, atau juga untuk meramal atau memprediksi bagaimana data yang dihasilkan atau data yang muncul pada waktu yang akan datang. Jadi yang nantinya data ini sangat berguna untuk memperkirakan pemenuhan produksi yang diinginkan konsumen, atau bahkan mengantisipasi apa yang terjadi sesuai data dari metode peramalan ini. Baiklah, langsung masuk pada pembahasan saya, yaitu metode peramalan kuadratik ke bawah. Kuadratik ke bawah, metode kuadratik ini menggunakan data secara random, berfluktuasi membentuk kurva kuadratik. Jadi kuadratik ke bawah itu apabila data hasil peramalan menunjukkan penurunan, atau lebih jelasnya dapat dilihat melalui kurva yang nanti pada akhir video ini akan saya tampilkan, kurva kuadratik ke bawah. Nah, kemudian untuk rumus metode peramalan kuadratik ke bawah yaitu sebagai berikut. Untuk mencari D aksen T sama dengan A plus BT plus CT kuadrat. Kemudian dibutuhkan untuk rumus mencari nilai A, B, dan C. Untuk rumusnya seperti ini. Jadi untuk mencari nilai A sama dengan sigma dt per n dikurangi B kali sigma T per n dikurangi C dikali sigma T kuadrat per n. Kemudian untuk rumus mencari nilai B dan C seperti berikut ini. Dikarenakan untuk mencari nilai A, B, C menggunakan rumus seperti ini, jadi kita perlu rumus untuk mencari nilai alfa, beta, dan gamanya. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Nah, jadi ada 5 rumus untuk mencari nilai gamma, beta, alfa. Oke, kemudian kalau sudah mengetahui rumusnya seperti ini, akan lebih jelasnya lagi kalau diimplementasikan dalam soal. Nah, saya mempunyai contoh soal seperti berikut ini. Contoh soal, data penjualan mie atom pada tahun 2020 perusahaan Indofood adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, hasil penjualannya 3.197. Kemudian pada bulan Februari, hasil penjualannya 3.348 unit. Bulan Maret 3.476 unit. Bulan April 3.643 unit. Bulan Mei 3.426 unit. Bulan Juni 3.714 unit. Bulan Juli 3.135 unit. Bulan Agustus 3.092 unit. Bulan September 3.891 unit. Bulan Oktober 3.566 unit. Bulan November 3.493 unit. Dan bulan Desember 3.461 unit. Jadi ini merupakan hasil penjualan mie atom selama 1 tahun pada tahun 2020. Pertanyaannya, carilah data perkiraan penjualan mie atom pada tahun 2021. Oke, kemudian kita isi tabel berikut ini. Tabel ini adalah tabel
perhitungan untuk metode kuadratik. Yang pertama, kita masukkan dulu untuk T-nya. Karena data ini dalam 1 tahun, berarti untuk T-nya atau banyaknya datanya ada 12. Kemudian kita jumlah untuk T-nya yaitu 78. Kemudian kita hitung T kuadratnya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 20, 15 kuadrat sama dengan 144. Sehingga untuk total dari T kuadratnya yaitu 650. Lanjut kita cari untuk T pangkat 4 nya. 1 pangkat 4 1, 2 pangkat 4 16, 12 pangkat 4 20.736. Sehingga untuk jumlah dari T pangkat 4 nya yaitu 60.710. Kemudian lanjut kita cari untuk T pangkat 3 nya. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 12, pangkat 3 1726. Sehingga untuk total dari T pangkat 3 nya yaitu 6084. Oke, kemudian berikutnya yaitu DT atau jumlah dari setiap bulannya sesuai dari soal. Bulan Januari 3197, bulan Februari 3304, 3493, bulan Desember 3461. Sehingga untuk total dari DT yaitu 41.401. Oke, kemudian kita berikutnya yakni T kali DT. Ini T kali DT. 1 kali 3197 yaitu 3197, 2 kali 3348 66.696, kemudian 3 kali 3476 10.428, kemudian 4 kali 3643 sama dengan 14.572, kemudian 12 kali 3.460 sama dengan 41.520. Sehingga untuk total dari T kali DT yaitu sama dengan 271.250. Oke, lanjut kita cari untuk T kuadrat kali DT. 1 kali 3197 sama dengan 3197, 4 dikali 3348 sama dengan 13.092, 9 dikali 3476 sama dengan 31.284, dan 144 dikali 3460 sama dengan 498.240. Sehingga untuk total dari T kuadrat DT sama dengan 2.226.442. Oke, selanjutnya kita cari untuk gamanya. Jadi untuk rumusnya sesuai yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Yang ini untuk gamma sama dengan sigma T kuadrat pangkat 2 dikurangi N dikali sigma T pangkat 4. Langsung saja kita masukkan angkanya. 650 pangkat 2 dikurangi 12 dikali 60.710 sama dengan minus 306.20. Lanjut untuk alfanya, hasilnya sama dengan minus 22.308. Kemudian untuk betanya hingga hasilnya sama dengan minus 1.716. Kemudian hasilnya sama dengan minus 25.722. Kemudian untuk tektanya sama dengan minus 286.654. Oke, kita lanjutkan untuk mencari rumusnya saja. Untuk memasukkan nilainya, B sama dengan minus 306.020 dikali min
25.722 dikurangi min 286.654 dikali min 22.308, kemudian dibagi min 306.020 dikali min 1.716 dikurangi minus 22.308 pangkat 2, sehingga untuk hasil dari nilai B sama dengan 53,733. Kita lanjutkan untuk mencari nilai C. Kita masukkan dulu rumusnya. C sama dengan theta min B kali alfa dibagi gamma. Langsung kita masukkan nilainya. C sama dengan minus 286.654. Untuk hasil C sama dengan minus 2,980. Lanjut, kita cari untuk nilai A. A sama dengan sigma dt per n dikurangi B kali sigma t per n dikurangi C dikali sigma t kuadrat per n. Kita masukkan angkanya. Hasil untuk nilai A sama dengan 3.262,236. Kemudian kita cari untuk nilai D aksen T. Kita tulis dulu rumusnya. D aksen T sama dengan A plus BT plus CT kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya. D aksen T sama dengan 3. Karena kita sudah mendapatkan rumus D aksen T kemudian nilainya, jadi dengan demikian hasil peramalan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. Kita masukkan angka T nya ke dalam rumus D aksen T yang telah kita dapat tadi. Kita masukkan D aksen 13 sama dengan 3.262,236 ditambah 53,733 dikali 13 dikurangi 2,980 dikali 13 pangkat 2, sehingga hasilnya sama dengan 3.458 unit. Kemudian seperti kita lanjutkan yang terakhir untuk di aksen 24, hasilnya adalah 2.836 unit. Jadi dari perhitungan ini merupakan perhitungan untuk hasil peramalan selama 1 tahun, yakni 12 bulan pada tahun 2021. Nah, ini adalah grafik dari hasil metode peramalan kuadratik ke bawah. Dari grafik ini menunjukkan datanya mengalami penurunan. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan saya mengenai metode peramalan kuadratik ke bawah beserta penjelasan dari contoh soal. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.